Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Nocturne Talks Podcast. Pada malam kali ini, seperti biasa ya, edisi ngombe di episode 19. Luar biasa. Nah, kali ini ceritanya pertama kali sih ya, untuk di video kita nih mengangkat konten kisah misteri di pegunungan. Nah, terkenal banget tuh. Omongan-omongannya banyak yang serem-serem ya. Iya, kebetulan juga juru cerita kita kali ini adalah Mas Hasan. Makasih banyak. Terima kasih Mas Hasan. Salam kenal. Mas Sadikap. Makasih waktunya. Jadi Mas Hasan ini punya pengalaman menarik ketika naik gunung ya. Untuk pertama kalinya, kurang lebih seperti itu. Dan seperti apa ceritanya ya mungkin kita akan simak ceritanya. Tapi sebelum itu, gimana? Boleh subscribe dulu channel kita, komen, like, nyalain notifikasinya. Jangan lupa follow kita di Instagram. Terus kalau menarik boleh share ke keluarganya, temennya, atau yang punya pengalaman mirip-mirip gitu boleh kasih tahu, boleh kasih di komen atau boleh DM kita di Instagram. Ya tentu di edisi ngombe sekarang ya pasti sejauh ini kita masih ngobrol masalah misteri. Tapi percaya atau tidak ya kita kembalikan hak itu ke kaum masing-masing sendiri. Kita tidak mau mempengaruhi, kalian harus percaya nggak? Tapi apa adanya aja nih. Betul sekali. Kesimpulannya masing-masing. Tapi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja matikan lampunya, siapkan cemilan dan kopi tehnya, apapun itu, dan mari kita simak ceritanya. Ya, jadi pada episode kali ini nih masih di tempat yang sama dan kebetulan juru cerita kita ini adalah suami dari Mbak Ita. Episode yang selalu ya? Ya, episode di 18 ya. 18. Nah, ternyata Mas Hasan ini punya cerita yang nggak kalah menarik dengan Mbak Ita. Nah, terutama ini di daerah pegunungan ya, lebih tepatnya pegunungan Ciremai. Nah, Mas Hasan, gimana nih ceritanya? Oke, jadi saya tuh hanya ingin berbagi lah. Jadi saya tuh pernah punya perjalanan naik gunung itu tahun 2021. Kebetulan waktu itu saya masih kerja di salah satu perusahaan retail besar. Jadi saya tuh terkenal di perusahaan itu memang paling males tuh, olahraga paling males, semuanya paling males gitu kan. Nah, ada bos saya nih, 2 orang, namanya Tagor sama Gondes. Tagor Gondes. Nah, dia sebetulnya pelopor saya untuk naik gunung tuh dia. Jadi dia itu 2 orang itu memang dia sering naik gunung. Dia itu ngajak saya naik gimana. Nah gitu loh. Oke. Itu namanya disamarkan ya? Siapa yang namain orang Tagor Gondes? Emang namanya itu real Tagor sama Gondes. Nah, emang bener. Masuk kan? Emang namanya Tagor Gondes. Terkejut saya. Ini benar ini. Nah, beliau berdua panggil saya lebih lucu lagi, Thanos. Kenapa tuh? Kenapa dipanggil Thanos? Karena saya paling besar di antara sales. Saya paling umurnya paling tua juga, terus paling besar juga. Gitu. Iya. Dipanggil Thanos. Singkat cerita, mereka tuh niat banget ngajak kita ke
ngajak saya tuh naik gunung. Jadi semuanya saya tuh disponsorin sama dia. Dia berdua tuh, dari sepatunya, carrier, semuanya. Oh, Dimodalin semuanya. Nah, naiklah kita, singkat cerita naiklah. Naik ke gunung Ciremai. Nah, itu kita lewat jalur Apuy. Nama jalurnya Apuy. Jalurnya Apuy. Ada jalur apa namanya? Ada Apuy, ada Patulungan dan yang lain lah. Saya kurang tahu lah. Nah, yang saya lewat jalur Apuy. Saya berangkat itu jam 7 pagi sampai di pos 1 lah. Kita cek semua kesehatan, semuanya dicek. Darahnya kuat atau enggak, kesehatan kita gimana. Baru start itu saya jam 9 pagi baru boleh di ACC naik. Biasanya kita naik sampai pos 5 sebelum kita sampai ke atas itu kurang lebih kalau jam 9 pagi sampai di sana itu jam 4 sore. Jam 4 sore, jam 5 sore itu udah sampai di pos 5 lah. Oke. Nah, saya start jam 9 pagi. Nah, kita tuh start sebetulnya kita bertiga, ya kan? Saya, Gondes tadi, bos saya sama Tagor. Kita start. Nah, kita punya kita nginep di base camp, kita kenal satu orang. Saya lupa siapa namanya, tapi dia orang Depok. Dia solo tuh, solo hiking, jadi dia naik sendiri. Karena teman saya nggak enak, kita kan sewa juga mobil bak untuk naik ke pos 1. Dari base camp kita sewa tuh naik ke atas. Karena bawa saya, sebetulnya orang tuh kalau di base camp jalan sampai ke pos 1. Tapi karena saya bilang nggak mau bos, malas jalan, dia nyewa. Karena diajak lah itu satu orang itu. Orang itu sih sebetulnya bisa-bisa aja, maksudnya gua lihat juga orangnya normal aja gitu loh. Tapi banyak pendiamnya. Kita naik tuh pos 1, saya jam 9 pagi. Sampai di pos 2 masih normal tuh, saya masih kuat lah. Pos 2 masih normal. Saya sampai di pos 2 itu jam 11 siang. Pos 2. Lama juga ya? Lama, karena begitu, maksudnya dari awal kan saya bilang, saya memang di project untuk bisa naik sampai atas. Jadi 5 langkah saya stop. 5 langkah saya stop. Itu si Tagor itu setiap 5 langkah dia tanya, "Nos, kuat nggak?" "Nggak, berhenti, stop, kita ngerokok." Yang ngerokok tuh cuma saya sama Tagor, si Gondes enggak. Jadi dia nungguin saya, 5 langkah berhenti, 5 langkah berhenti, 5 langkah, 10 langkah, pokoknya sekuat saya aja. Sekuat. Nah, dari 2 ke 3 itu saya baru sampai jam 2-an lah. Jam 2-an. 2 ke 3 itu kan masih aman tuh. Nah, 3 ke 4 itu udah mulai gelap. Nah, orang ini, si Fulan atau siapa ya, itu udah mulai berperilaku agak aneh. Setahu saya kan sebelum saya berangkat ke Gunung Ciremai, kan banyak lah cerita mistis ya. Nah, saya tuh salah satu orang yang sebetulnya nggak begitu percaya sama hal itu. Jadi kita tonton dulu tuh kan, mistisnya Gunung Ciremai gimana segala macam gitu kan, atau pola dia naik gimana gitu. Nah, itu orang itu yang awalnya masih tegur saya segala macam, itu mulai jalannya agak aneh. Kalau dibilang jejak, katanya kan supaya dia kuat ya. Cuman sesekali dia kayak ngelihat saya kayak ngelirik. Nah, dari 3 ke 4 jam, saya ingat banget 5:30 itu dia ninggalin saya. Jadi kartun kita berempat jadinya kan? Itu dia tinggalin saya. Menjelang maghrib itu dia tinggal, pergi langsung ke 4. Berarti ninggalin Gondes sama Tagor juga. Iya. Jadi saya karena kan bertiga jadinya. Naiklah saya terus tuh. Udah mulai kita ngomongin nih, kok dia tadinya bisa ngobrol, bisa apa, kok sekarang jadi diam-diaman gitu. Terus agak aneh, perilakunya aneh. Jadi dia kalau naik kita lihat kan, kita bisa lihat kenapa begini, kita bisa lihat tuh di atas. Dia kalau ngelihat kita tuh kayak senyumannya tuh aneh banget. Aneh-anehnya. Udah kan, naik sampai di pos 4. Di pos 4 saya udah lewat 6:30 lah malam. Paling lama tuh saya pokoknya. Di 4 itu saya 6:30. 6:30 itu saya baru sampai 4 karena kita harus sampai di pos 5-nya terlalu lama, pas terlalu malam. Antara pos 4 ke 5 itu ada pos bayangan. Jadi kita bisa bikin tenda lah. Oke kan di situ. Nah,
dari saya pos 1 itu ada grup anak muda bertujuh, saya ingat banget tuh, bertujuh. Dia sebetulnya yang nyelamatin saya. Jadi jam setengah 7 itu saya 4 ke pos bayangan itu, dan dari itu dia tuh balik lagi. Kayaknya dia udah mulai feeling nih. Ini yang nantinya akan gue cerita nih. Kayaknya mau feeling dia tuh. Jadi dia kayak manggil aja, om gitu. Ya karena si Gondes emang anak gunung sama Tagor, dia tahu nih, oh yang tadi nih, dia nungguin kita, nungguin saya. Jadi anak bertujuh itu turun lagi, itu ngedampingin saya. Saya udah nggak pakai carrier, udah nggak kuat. Yang bawa carrier saya itu si Gondes. Jadi Gondes tuh bawa depan sama belakang. Iya. Itu bos saya tuh. Nah, mudah-mudahan lu nonton Gondes. Iya. Bos yang baik ya. Bos yang baik tuh, dua-dua itu. Ya kan? Sampai di pos bayangan tuh jam 8. Jam 8 setengah 9 saya ingat banget. Itu kan dalam keadaan gemelicik gini, saya kan. Saya tuh paling kuat sebetulnya sama dingin. Oh gitu. Kuat banget sama dingin. Tapi ya nggak tahu ya, namanya di gunung saya pertama kali kan. Nah, sempatlah saya pribadi kena hipotermia kayaknya. Kayak dingin banget itu, dibungkus sama si Tagor Gondes. Ya, baju saya lama dibuka, ganti semuanya kan. Ganti gitu. Nah, jam 10-an udah agak tenang lah saya. Jam 10 setengah 11 udah tenang. Mulailah gitu tuh makan dulu. Kata dia kan, saya belajar makanan harus digantung atau apa harus disimpan biar nggak ada babi hutan atau segala macam. Iya kan. Nah malam itu si Anil kan saya kan suka ngopi gitu, ngobrol gitu. Malam itu berdua sama Tagor tuh. Berdua sama Tagor lagi ngerokok. Nah itu mulai tuh, kita tuh di pos bayangan itu ditemenin yang tadi 7 orang itu. Jadi di situ tuh tenda itu cuman ada 3 tenda. Tenda saya, tenda si orang yang bertujuh itu, si anak muda itu. Anak muda itu ibadahnya bagus banget tuh. Pokoknya dia pasti ngajakin, om jangan lupa sholat ya, gitu. Jangan lupa sholat dulu sebelum itu. Nah Tagor itu buang air kecil sembarangan lah. Buang air kecil sembarangan tuh. Sampai kecil senang karena malam dia juga orangnya cuek sebetulnya, emang agak berani gitu, nggak sembarangan tapi sambil bercanda, Nos kalau mau kencing di sini aja gitulah pokoknya lah. Tapi emang itu tempat dia pipis emang kebanyakan yang di pos bayangan itu di situ. Jadi nggak ada toilet gitu? Nggak ada toilet dong. Kita kan kalau toilet itu sebetulnya kita sewa, biasanya ada namanya porter bawa ke atas. Gitu. Kita bikin MCK gitu. Ini kan nggak ada, kita kan low budget tuh kan. Low budget. Nah, pas itu jam 1 pagi saya ingat banget nih, berdua sama Tagor, dia di tenda seberang saya sama Gondes di dalam. Itu kayak ada yang manggil dia sebetulnya. Jadi itu cerita esoknya sebetulnya tuh. Nah ini saya menceritakan pas malam itu. Nah, dia kira saya ngajak ngopi lagi. Nah dia keluar. Nggak ada nih Hasan, udah tidur lagi. Kita tuh summit jam 3 pagi, istirahat jam 3 pagi, naik ke atas summit itu agak ya biasa sih, nggak begitu susah atau apa, ya pelan-pelan tetap ya. Saya sampai di pos 5 sebelum summit itu pas jam 5 menjelang setengah 6. Tapi saya udah nggak kuat. Jadi saya di stop di situ. Jadi saya ini salah satu yang sebetulnya nggak sampai atas. Sampai atas tuh sampai itu nggak ada. Saya di pos 5 karena di stop sama Gondes sama Tagor. Dia ngelihat saya udah nggak kuat lagi. Itu kan paling bahaya karena beban saya berat, badan saya takut ke apa gitu. Kalau celaka saya stop di situ. Dia yang naik lah. Ditinggal sendiri? Ditinggal sendiri. Tapi ditinggalnya udah setengah 6 di pos 5. Di pos 5 tuh ramai kita. Gitu. Bareng orang-orang semua udah ramai banget itu sana tuh, ada porter segala macam ramai. Nah, kita mulai cerita tuh sama ada porter dari dari daerah Jawa lah, saya lupa tuh. Dia cerita. Dia nanya sama saya, Mas baru pertama kali ya? Iya baru pertama kali. Dia mulai cerita tuh, cerita horor. Cerita horor dia. Dia bilang di sini ada namanya Nyai Lingga. Emang bener nih, pas saya nonton di YouTube saya ingat bener nih orang ini. Dia cerita itu soalnya Nyai Lingga. Pokoknya macam-macam di situ, ada Nyai Lingga, ada macam-macam lah. Tapi yang paling terkenal nenek-nenek.
Di Gunung Ciremai itu paling terkenal itu. Di Gunung Ciremai itu paling terkenal nenek-nenek. Nenek mah Nyai Lingga ini beda. Iya, maksudnya nenek-nenek itu ya si Nyai Lingga itu. Oh itu, iya. Udah kan, kita selesai Gondes selesai summit jam 7 jam 8, 9 turun ke pos 5 lagi. Kita istirahat segala macam, berarti kita siap untuk ke pos bayangan lagi kan. Oke, mulailah tuh kita turun bertiga. Masalah turun saya paling jago tuh, kalau naik agak lambat, turun paling jago. Cuman karena terutama Tagor jangan terlalu diforsir bahaya kaki. Iya katanya lututnya. Iya lebih bahaya. Bahaya pas turun kan, jadi pelan-pelan lah. Gondes dia itu pengen duluan turun ke pos bayangan, mau nyiapin saya makan. Begitu dia baiknya itu. Jadi kalau benar ini bos impian. Ini real. Dua orang itu Gondes sama Tagor itu benar-benar luar biasa loh. Jadi dia mau turun duluan. Jadi saya turun berdua, Gondes turun duluan ke pos bayangan. Berarti deket kan tuh. Gak selang setengah jam, sejam lah saya tuh. Gondes itu kayak orang ketakutan, balik lagi ke atas. Panggil saya, Thanos. Cuman saya nggak mikir apa-apa gitu. Mukanya udah pucet banget. Si Tagor, ngapa tuh Mas? Si Gondes nggak tahu nih. Ayo barengan lah. Lu apa Des? Ke papa? Turun lah barengan lagi. Berarti dia udah turun ke bawah, naik lagi ke atas kan? Turun ke bawahnya berarti udah nggak kelihatan nih? Udah nggak kelihatan. Terus udah kelihatan karena kan jalannya kan berikut-ikut tuh. Iya kan? Bukan anak gunung. Iya. Turun ke pos bayangan, kita siap-siap lah. Si Gondes memasak segala macam untuk pulang lah, gitu kan, untuk packing lah pulang tuh. Packing pulang, udah siap. Terus nggak lama sebetulnya auranya udah mulai nggak enak tuh. Aura di pos bayangan itu, Gondes itu udah sedikit bicara dia. Jadi udah mulai, biasanya tuh selalu ngelawak kita kan bertiga-tiga kan. Ini kok kayaknya nggak bener ya. Si Gondes kok diomongin, ditanya apa, jawabnya udah nggak bener. Tanya apa, udah mulai ngelantur kan. Sore itu rame nggak kondisinya? Pos bayangan itu? Iya. Nggak seramai itu, karena kan kalau pos bayangan tuh kalau kita udah nggak cukup di pos 5, kita pasti disaranin di pos bayangan itu. Gitu loh. Gitu. Nah, selesai kita packing cepat turun kita normal dari pos 4, 3 itu normal. Cuman di pos 3 ke 2, nah yang cerita orang ketemu burung itu rupanya bener loh adanya. Burung apa nih? Burung, jadi dia jalan tiba-tiba di depan saya itu ngelewatin jalur orang biasa turun. Tapi burungnya itu burung biasa, gagak itu, di jalan biasa. Gitu kan. Terus kita turun lihat burungnya tuh gak lama, cepet langsung terbang lagi, terus turun lagi, terbang lagi, gitu loh. Nah, dari pos 3 ke 2 itu udah jam 2-an lah, jam 2 jam 3 lah. Jam 2 jam 3 sore deh ya. Jam 2 3 sore. Nah, itu saya di 2 itu saya itu kan suka berhenti ya. Suka stop, suka ngerokok gitu loh. Itu sebetulnya bener-bener aura yang paling ngerinya lagi itu di situ. Jadi kita stop, kita istirahat, baru saya duduk nyalain rokok, baru saya duduk. Si Tagor itu nggak boleh saya duduk, lari. Jadi tuh yang saya lihat itu burung sebetulnya muter di atas. Burung rame tuh, burung rame di atas, terus anginnya kayak muter. Anginnya kayak muter tuh kan. Nah, selesai itu saya lari ke 2 ke 1 itu di jam 5-an lah. 2 ke 1 sebelum pos yang utama itu udah mulai bertiga, udah mulai nggak enak tuh, perasaannya udah mulai mencekam itu kan. Tapi nggak ada yang mau cerita apa nih. Si Gondes juga tadi udah diem aja. Kalau saya kan orangnya bukan cuek sih, takut, cuman karena saya ada teman, saya merasa aman-aman aja gitu. Jadi kita sampai lagi lah di pos yang utama jam 5 sore, setengah 6 lah. Setengah 6 kita istirahat tuh di base camp lagi kembali. Mulailah dia cerita. Rupanya di yang pos bayangan itu yang dia turun, ya kan? Dia turun duluan tuh, si Gondes turun duluan.
itu yang cerita tadi yang saya bilang yang orang reporter itu bilang nenek-nenek itu, nah si Gunus cerita, dia cerita, Nos, jadi gue turun duluan, gue niatnya gue mau gue siapin tuh, lo masak, kita masak, kita gue siapin makan semuanya, lo nyampe sama Tagor, lo makan, kelar, kita turun. Gue mulai masak katanya, dia siapin semuanya, kan dia posisinya tenda, dia depan tuh. Di full set atau apa namanya itu, full set gini di depannya lah gitu. Iya. Nah, dia mau ngambil barang lah sesuatu. Dia bilang, pegang rambut nih. Ini versi dia nih, dia pegang rambut, dia tarik. Ini anak gunung, logikanya pasti berani dong. Iya. Karena dia berani, dia tarik lagi tuh. Kok nggak putus-putus. Oh gitu. Cuman dia nggak berani lihat ke belakang, nggak berani juga lihat yang di tangan dia. Cuman dia ngerasa di rambut. Dia lepas, dia pegang lagi. Udah nggak benar nih, dia bilang lari makanya dia ke atas. Oh, gitu loh. Jadi saya cuma mau bukan apa namanya ya berarti ada kesinambungan lah cerita itu nenek itu kalau benar yang terjadi itu. Tapi emang kita bisa tahu lah orang itu benar-benar melihat itu kejadian yang dia rasain atau emang cuman dia mengada-ngada, kita bisa tahu lah. Gitu. Tapi itu kejadiannya masih terang kan? Masih terang, makanya anehnya itu kalau malam Tapi nggak berani ngeliat. nggak berani lihat. Jadi nenek-nenek itu kalau versinya si Gondes sama Tagor katanya sih ngikut. Makanya di yang pos 2 ke 1 yang saya istirahat itu sebetulnya kalau saya nggak lari ke bawah ke pos 1 itu katanya bisa nyasar. Itu nyasar itu. itu waktu ditarik ada suara aduh gitu nggak? Kayaknya sih ada. Cuman kan yang di gitu. Itu. Jadi yang nenek-nenek itu ada yang ngelihat dia ngikutin tuh, ada yang ngelihat Tagor sama Gondes itu? Iya. Nah ikutnya itu yang pas di 2 itu si Tagor bilang itu kalau kita nggak lari itu kita nyasar. Bertiga-tiga kita nyasar. Nah, itu udah tanda pokoknya kalau udah burung di atas udah kan emang ada tuh kalau udah hewan udah mulai kasih tanda itu biasanya ada bahaya. Langsung kita jangan nggak ada istirahat itu langsung lari gitu. Jadi sebenarnya mereka nggak lihat tapi ngeliat tanda-tanda alamnya aja gitu. Iya, karena udah yang namanya udah feeling dia selama dia naik gunung lah gitu. Iya. Itu. Itu. Tapi itu berarti kayak gitu itu maksudnya apa emang udah semacam kayak orang-orang yang suka naik gunung tahu gitu maksudnya tanda-tanda ini udah nggak benar nih kayak gitu itu tahu biasanya ya? Iya biasanya sih seharusnya dia tahu gitu loh. Cuman kan karena saya sebagai orang awam lah ya naik gunung ya kalau saya kan prinsipnya adalah kalau kita safety ya kita aman-aman aja gitu loh. Iya. Rupanya setelah ya saya melalui itu bener ya ada gitu loh, ada bener-bener ada dan nyata gitu loh. Dan memang perjalanan saya naik gunung Ciremai sampai detik ini ya jadi cerita saya karena terbawanya sampai saya kecelakaan. Jadi saya setelah 2021 naik itu naik gunung itu saya lewat dari naik gunung itu 2023 saya kecelakaan, tabrak beton busway lah, kaki saya patah tuh, kaki saya patah. Nah kalau kita tarik setelah itu, makanya sih setelah kejadian itu si Tagor sama Thanos kan jenguk saya. Nah apa nih yang lu omongin di atas terbukti terjadi, lu nggak akan bisa naik lagi ke gunung. Karena pas di pos 5 yang saya istirahat itu, pas mereka habis turun summit, saya bilang sama si Tagor sama Gondes, Pak, ini pertama dan terakhir saya naik. Gak akan pernah saya menginjakkan lagi kaki di gunung. Yang penting ente berdua udah puas. Karena emang dia puas banget. Saya sampai di Jakarta itu satu perusahaan semua dia sebar. Gua buktikan bahwa Hasan naik ke atas. Gitu. Rupanya ya makanya maksudnya kadang-kadang jadi sebuah pertanyaan kita loh. Kita asal ucap atau apa gitu loh. Nah memang yang saya alami patah juga. Nggak ada rasa sakit, nggak ada apa. Saat mengalami itu nggak ada. Nggak ada sakit. Ya kalau trauma ada gitu. Cuman kalau sakit tuh nggak ada sama sekali. Gitu loh. Jadi emang ya perjalanan kita lah salah ngomong atau apa gitu. Makanya kan kalau kita
ada istilah kalau kita di tempat apa namanya lingkungan baru atau apa kan kita nggak boleh tuh asal ngomong atau apa kan. Gitu. Tapi itu yang katanya sempat kayak dipanggil, ada yang manggil buat ngopi ya. Itu tapi udah, maksudnya itu bukan gimana ya? Iya mungkin kalau saya tangkap ya itu sudah jadi tanda ya, udah jadi mainan si Tagor kan. Nah mulai itu dia bicara canda ya itu satu kesatuan yang nyambung itu, maksudnya oh lu main-main di tempat ini. Sementara kan saya cuma mengalami aja, cuma tahu aja dia bercanda, dia buang air kecil sembarangan. Padahal di tempat saya juga di situ gitu loh. Cuman kita buang air kecil di situ nggak yang pakai bercanda gitu. Dia pakai bercanda gitu. Tuh. Dari yang tadi tiba-tiba ninggalin ke atas itu tuh, yang jalan duluan itu kenapa? Bisa dijelaskan apa maksudnya, penjelasannya maksudnya? Itu sebetulnya jadi itu anak itu kalau dibilang ya di atas itu cerita sebetulnya nggak begitu saya cari tahu. Cuman di atas itu dia sudah terkenal, memang anaknya agak indigo. Nah mungkin nih sudah dari bawah kita diikutin mungkin. Gitu loh. Cuman kalau saya pribadi nggak pernah merasa gitu. Tapi kalau kayak Gondes sama Tagor yang ya kan ada orang yang bisa ngerasain gitu tuh. Dia sebetulnya dari bawah tuh udah ada yang ikutin gitu loh. Tapi yang si Tagor sama Gondes ini nggak tahu, maksudnya juga nggak ngerasain apa-apa gitu, biasa aja. Nggak ada, biasa aja. Mereka tuh karena mereka tuh ya gitu sama. Prinsip mereka kalau naik gunung, lu aman, lu bawa semuanya nyaman, lu akan selamat turun. Gitu loh, nggak ada gitu loh. Tapi dengan kejadian itu sebetulnya jadi heboh. Karena selama mereka naik gunung, mereka sudah naik Gunung Salak segala macam lagi, nggak pernah mereka dapat peristiwa yang seperti ini gitu loh. Terutama Gondes loh ya, nggak pernah. Kok giliran naik sama saya gitu kan ketemu gitu loh. Makanya jadi heboh karena dia tuh kalau naik gunung berdua aja udah berdua gitu loh. Gitu yang Ngerti ya. rambut ya kayak Tapi rambut kita. iya rambut, terus yang masih ngambang ya emang itu ya, yang orang yang pendiam itu ya. Iya, itu dia juga saya ketemu lagi itu di pos 3 kedua turun. Nah itu sempat ketemu. Teman udah cuman senyum aja dia turun. Oh gitu. Gitu loh. Dari sebelum kejadian yang 2 ke 1 kan itu. Nah itu dia udah turun aja udah. Senyum udah turun. Tapi ya udah nggak banyak nggak ada. Karena kita juga udah mulai apa ya gimana ya kalau kalau naik gunung kan kalau lu sesama lu respect lu pasti enak lah ngobrolnya. Kalau udah nggak respect ya kita juga takut juga gitu loh. Dan terus emang Gondes sama Tagor itu kayak berusaha untuk ngelindungin gua walaupun gua paling gede badannya, tapi kan dia tahu gua kan paling belum pernah. Karena memang itu ada cerita gua yang akan gua bawa sampai gua tua sih itu. Gue pernah mencoba lah gitu. Dan pernah merasakan gitu loh, merasakan cerita bahwa ada makhluk yang gue tonton YouTube, ada temen gue naik merasakan itu gitu loh. Karena kan memang kalau di Gunung Ciremai itu ada yang kesasar, ada yang itu kan tempat banyak mayat juga di perkebunan Apu itu banyak mayat juga. Oh gitu? Iya. Mau dari dulu begitu. Jalur Apu itu agak sedikit mistis emang. Itu mayatnya karena apa ya? Iya banyak. Jadi ada orang kelelahan. Gitu loh. Dulu kan kita kalau naik gunung zaman dulu tuh kalau belum ada treknya segala macam ya. Kita nggak buka jalur segala macam gitu. Benar. Iya. Memang dikuburnya di situ jadinya. Apa gimana? Ada yang bisa diselamatin ke bawah, ada yang sampai jadi tengkorak di situ. Iya. Gitu. Ya, gue juga pernah lihat di YouTube sih ya. Jadi ada kayak orang hilang tapi pas udah ditemuin tuh udah baju sama udah jadi kerangka aja sih. Iya, ada tuh makanya anjir sampai begini ya kalau hilang di gunung gitu kali ya. Nggak kebayang sih ngerinya kayak apa sih. Ya mungkin juga dari peralatan juga terus persiapannya juga nggak matang mungkin. Iya, bener maksudnya di luar dari mistis-mistis gitu kan yang lebih masuk akal dulu nih yang kita persiapin gitu kayak persiapannya, perlengkapannya segala macam kan. Jadi yang bahaya nyatanya diminimalisir dulu gitu.
Gitulah. Tapi juga nggak kejawab si Gondes sama si Gondes sama si itu ngelihat sosok si nenek itu enggak, tapi Nggak kejawab. Jadi mereka Gondes itu hanya menceritakan apa yang dia rasakan. Tapi kalau melihat sosoknya enggak. Tapi kalau udah kita ngomong rambut panjang pasti Nyai kan gitu aja. Kalau daerah Ciremai kan Sunda lah ya, Nyai kan gitu. Terus tanda-tanda yang di pos 2 ke 1 yang Tagor ngalamin ya itu gitu kan. Nyai Lingga ya. Nyai Lingga. Tapi di sini nggak ada. Cuman ada sih emang banyak nih ternyata ya, di Google juga dibilangnya legenda Batu Lingga Gunung Ciremai. Nyai Lingga ya. Nyai Lingga. Dan mitos tentang macam tutul di Batu Lingga. Iya, kalau mitos kan banyak juga ya, kalau cerita-cerita hewan kan namanya kita di gunung kan banyak hewan buas juga gitu loh. Cuman kalau hewan alhamdulillah nggak pernah jumpa saya. Ya sih. Serem juga ya. Pernah juga sih naik gunung. Sama, gue juga belum pernah sama sekali. Cuman emang kalau dari teman-teman yang udah pernah naik itu emang cerita-ceritanya tuh kayak Ya, mistis-mistis. ya mistis, terus juga banyak yang nggak masuk akalnya juga gitu. Masa iya sih sampai kayak gitu, terus sampai Ada yang hilang juga banyak tuh. yang hilang serem, terus tiba-tiba kayak apa ya, sawan ya kali ya balik ke situ tiba-tiba gara-gara sompral kali ya. Iya. Jadi sawan apa sakit gitu. Tapi ya kalau lebihnya gue juga nggak tahu sih kayak gimana. Gitu. Cuman makanya gue juga nggak berani sih kayaknya kalau buat itu. Kayaknya bukan anak pencinta alam sih. Iya, kalau Kita nggak ngerti. saya juga bukan pencinta alam kan juga gitu loh. Cuman karena itulah, karena saya disponsorin sama dia berdua, dijebak sebetulnya. Iya. Dijebak semua sudah ada di depan. Kita biasanya kalau orang naik gunung itu ngecer ya, istilahnya ngecer. Dari tempat awal tuh kita naik angkutan umum terus sampai ke base camp. Saya enggak disewain mobil. Jadi kita sewa mobil, saya bawa sih mobil sampai ke base camp pakai mobil pribadi gitu sewa. Jadi benar-benar dari base camp sampai pos 1 pakai mobil bak. Jadi benar-benar saya dimanjain. Dan saya kayak yang tadi saya bilang, carrier itu dari pos 2 sampai atas itu si Gondes yang bawa. Jadi dia tuh depan belakang nih bawa. Depan belakang. Ini mungkin gak ada hubungannya sama horor, tapi kan kayaknya latar belakangnya apa ya? Kenapa orang yang nggak pernah olahraga malah disuruh se-ekstrim naik gunung kan kita udah tahu berat ya. Iya. Tapi kenapa harus naik gunung? Iya. Kan udah tahu lo nggak pernah olahraga. Iya, cuman karena saya terus terang orangnya satu gengsian gitu loh. Gengsi pasti saya. Namanya diajak diajak terus sama bos. Iya. Nggak ada kata enggak. Siap gitu langsung. Nah, rupanya sial juga di atas kan. Kalau bilang sial nggak juga sih. Jadi pengalaman aja. Cuman emang benar yang saya tadi awal saya bilang kita ngobrol di belakang itu, saya bilang apa sih ini, apa benar ya kita ngomong sembarangan di gunung itu benar kejadian. Karena kan dari waktu saya berangkat naik terus sampai kejadian saya kecelakaan patah kaki itu ya memang saya nggak mau lah kan, kalau udah badan saya udah segini ditambah patah kaki kemungkinan besar udah nggak bisa saya naik. Paling gunung apa yang ditandu ya dari atas naik. Ditandu turun. Kayak pakai porter gitu ya? Iya, kayak porter. Kalau ada itu untuk orang-orang gemuk. Ada. Orang gemuk dan beruang sebetulnya. Kayak sultan. Kita naik 1 juta tuh bayarnya, turunnya 7.000. Karena naik kan agak berat ya. Ada. Iya. Ada juga mau bawain tasnya pakai porter juga ada. Kita tinggal naik. Oh itu iya. Ditandu Ada ya. Ada ditandu. Jadi kita digendong ditandu. Kita duduk di atas kayak model raja gitu. Bayangin kayak sisingan ya. Iya. Tapi gue lebih ngebayangin kayak di film-film Cina dulu. Tapi emang benar orang itu bisa ditandu sampai naik gunung itu kayak yang kemarin meninggal itu si Mbok Giem ya. Mbok Giem kan gitu, dia punya warung di gunung kan, di atas gunung. Dia kan naik ke atasnya itu karena dia udah nggak bisa ditandu. Iya. Tapi emang gunung-gunung tertentu ya yang kita bisa ditandu sampai atas. Kalau nggak mah, kalau kita jadi mayat ya bisa ditandu kan. Kalau hidup kayak saya kan agak sulit juga. Ya, menarik ya. Menarik sih. Ya, mungkin sejauh ini apa ya? Kayak belum ada
juru cerita lagi yang menurut gue nih kayak pengalaman di pegunungan nih menarik banget. Ini cerita pertama kita di pegunungan ya. Ya cuman ya gue juga dulu sempet lah mau kayak hiking gitu kan ya. Enggak sih kayaknya, gue bukan tipikal yang naik gunung sebenarnya gitu. Karena juga tapi Mas Hasan termasuk hebat, udah sampai pos 5 gitu loh. Ya, gue sih nggak tahu, gue juga. Makanya kalau bisa sih saya minta kan, nanti kalau memang ditayangin nih YouTube saya, ada foto-foto saya lah, jadi bukti gitu loh. Badan segede saya bisa naik, gitu loh. Memang di situ ada tekadnya segala macam kan, keyakinan karena memang sempat itu di 3 itu, ke 4 itu nyerah gitu ada. Oh gitu. Tapi memang saya punya pendamping 2 itu yang sabar banget itu. Saya itu bisa istirahat tuh bisa setengah jam itu cuma duduk aja. Dia tungguin tuh, nggak pakai nanya, udah tau nggak? Saya udah diri baru dia diri. Oh gitu. Padahal statusnya saya anak buah. Iya benar. Di situ perjalanan sebetulnya. Makanya pada saat saya kecelakaan itu, apa nyambung ya main di atas tuh. Nah, kemarin gua jalan. Ya mungkin dari pelajarannya adalah mungkin Kita kan mulut kita nggak bisa sembarangan dalam berbicara, bertingkah laku segala macam kan. Ini buat ngomong suka ngasal. Nah, itu penting. Nggak usah di gunung juga sih sebenarnya. Iya. Banyak ceritanya sih orang ngomong asal. Betul. Ya buat jadi pelajaran kita bersama lah. Ya mungkin untuk cerita kali ini cukup di sini ya. Cukup di sini dan gue sebenarnya suka banget sih kalau ada cerita-cerita dari anak-anak yang suka hiking, teman-teman yang suka hiking. Ya mungkin juga boleh nih juga kalau mau ada cerita-cerita lainnya, boleh bisa kirim ke DM atau email atau kita. sekedar tulis di komen sebutan di gunung gini-gini. Ya, pengalaman apa ada yang gimana gitu. Tuh. Cerita aja dah pokoknya. Iya, tapi jangan lupa ya kalau buat yang kurang percaya atau gimana, ya setiap orang balik lagi ya punya ceritanya masing-masing. Iya, ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang bodo amat. Betul, pengalaman semua orang belum tentu sama, gitu loh. Dan kadang-kadang kita punya pengalaman sendiri aja, orang lain belum perspektifnya berbeda ya. Pasti bisa ada yang bisa terima, ada yang enggak. Ya itu kita kembalikan ke kaum nocturnal juga deh. Oke. Ya seperti ini aja dulu. Terima kasih buat Mas Hasan. Sama-sama. Saya juga terima kasih untuk Tagor Gondes, gue respect. Ntar kita masukin fotonya dokumentasi dari Mas Hasan. Mas Gondes. Kalau mungkin mau ada jadi reporter Mas Hasan juga. Boleh tuh ya. Next time. Memang sebetulnya pas dia jenguk mau ditandu lagi. Ya, jadi ditandu kedua gitu loh. Pangeran Cina. Begitu. Udah paling begitu dulu aja. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, like, aktivitas loncengnya supaya tahu video kita selanjutnya. Follow juga di Instagram. Betul, ya situ dulu aja video dari kita. Semoga terhibur buat kamu kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.